ada demografi, geografi, dan juga profil Komsas. Komsas kami itu berlokasi di Jalan Blawong 1, RT 6, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lokasi Komsas kami itu juga sangat mudah diakses karena dekat dengan rumah sakit, jalan raya, dan juga pasar. Nah, jarak dari lokasi Komsas kami ke UIN Sunan Kalijaga itu sekitar 11,1 km. Nah, berdasarkan data yang kami terima, data terakhir itu mencatat sebanyak 19.507 jiwa, dengan laki-lakinya sebanyak 9.752 jiwa dan perempuannya 9.755 jiwa. Nah, sebagian dari mereka itu bermata pencarian sebagai petani, kuli bangunan, dan juga pengrajin buis. Nah, kami itu memfokuskan kepada komunitas batik nitik. Nah, kami juga mewawancarai 4 pembatik nitik di Desa Trimulyo. Yang pertama itu ada Ibu Fitri. Bu Fitri berusia 47 tahun yang merupakan ketua komunitas batik nitik di Desa Trimulyo dan juga sudah menekuni batik nitik sejak di bangku sekolah dasar. Yang kedua itu ada Ibu Fitri berusia 45 tahun. Bu Fitri juga menekuni batik nitik sejak di bangku sekolah dasar, namun sempat vakum dan aktif kembali pada tahun 2016. Yang ketiga itu ada Ibu Muji. Ibu Muji berusia 51 tahun. Ibu Muji juga merupakan pengrajin batik nitik yang sudah menekuni sejak di bangku sekolah dasar. Yang terakhir itu ada Mas Lana. Mas Lana itu berusia 22 tahun. Mas Lana merupakan salah satu kader Karang Taruna di Desa Trimulyo, dan Mas Lana itu juga sudah menekuni batik sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Namun Mas Lana baru menekuni batik nitik sekitar tahun 2024. Kenapa kami mengambil komunitas batik nitik Trimulyo ini? Karena sangat relevan dengan kewirausahaan sosial yang kami angkat, yaitu perilaku penyimpangan pelestarian lingkungan. Karena para pembatik nitik di Desa Trimulyo ini tuh masih belum optimal dalam mengelola limbah cat batik mereka. Selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto di sini digunakan untuk melihat akar permasalahan dari isu komunitas sasaran kami. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada Ibu Puji, Bu Muji, Mas Lana, dan Bu Fitri, kami menemukan fakta bahwa permasalahan yang masih sering komunitas batik nitik hadapi adalah masalah pembuangan limbah cat batiknya. Mereka masih sering membuang limbah cat batiknya di tanah maupun di saluran air, sehingga hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan. 100% informan kami sepakat bahwa hambatan utamanya itu hanya satu, yakni keterampilan mereka dalam mengelola limbah cat batik masih sangat kurang. Seperti yang terlihat pada grafik, kurangnya keterampilan ini berujung pada suatu tindakan nyata, yaitu pembuangan limbah cat batik ke saluran air dan ke tanah. Terdapat 100% konsensus mutlak, yang artinya pencemaran lingkungan masih terjadi. Kabar baiknya, dalam hasil wawancara kami bisa memberikan solusi untuk satu celah keterampilan tersebut, seperti teknologi pengelolaan yang akan kami tawarkan kepada komunitas. Setelah itu dilakukan, kami dapat mampu memotong 100% akar penyebab masalah lingkungan di Desa Trimulyo. Berdasarkan hasil analisis diagram Pareto, kita dapat menganalisis lebih dalam menggunakan pohon masalah. Kita dapat mengetahui penyebabnya, yaitu karena kurangnya keterampilan pengrajin batik nitik dalam mengelola limbah. Kemudian, memicu permasalahan utama, yaitu pembuangan limbah batik ke saluran air dan juga ke tanah. Akibatnya, pencemaran lingkungan terjadi yang merusak ekosistem. Setelah mengetahui permasalahan yang ada di pohon masalah, maka selanjutnya adalah ke pohon tujuan dengan melakukan 3 langkah nyata. Yang pertama adalah penyadaran. Kita melakukan sosialisasi kepada pengrajin batik nitik agar mereka mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah secara sembarangan ke saluran air dan ke tanah. Yang kedua adalah pengkapasitasan, di mana perusahaan kami melatih para pengrajin batik nitik agar mereka dapat mengubah limbah tersebut menjadi produk seperti produk cat lukis. Dan yang terakhir adalah pendayaan, di mana perusahaan kami dan juga para pengrajin batik nitik berusaha bekerja sama, yang di mana pengrajin ini sebagai supplier kami, yaitu pemasok bahan utama limbah batik.
Sehingga output yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya keterampilan pengolahan limbah batik. Dan selanjutnya tujuannya adalah tidak membuang limbah cat batik ke saluran air dan juga ke tanah. Dan goals terakhir adalah pelestarian lingkungan akan terjadi. Pada pohon tujuan ada 3 asumsi penting. Yang pertama yaitu adalah jika para pengrajin batik nitik rumahan bersedia untuk dilatih, maka peningkatan keterampilan akan meningkat. Yang kedua adalah jika secara teknis dan alamiah pencemaran lingkungan dapat diatasi oleh sistem tersebut, maka ekosistem akan benar-benar pulih. Dan yang terakhir adalah jika model perusahaan sosial berkelanjutan, maka kegiatan pengelolaan limbah ini tidak akan berhenti di tengah jalan dan tetap memiliki pendanaan mandiri. Selanjutnya yaitu analisis sosial pada komunitas batik nitik di Desa Trimulyo. Analisis KUM bisa kita lihat ada di atas ini. Selanjutnya yaitu pendekatan inovasi. Pada inovasi cat lukis limbat atau limbah batik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sintesa, di mana pendekatan sintesa merupakan proses menggabungkan bahan, konsep, dan ide untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Cat lukis limbat menggunakan produk sintesa karena proses pembuatannya dilakukan dengan menggabungkan dan meracik berbagai bahan secara terencana hingga menghasilkan produk yang lebih bermanfaat. Limbah cat batik yang sebelumnya hanya menjadi sisa produksi kemudian diolah menjadi cat lukis yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada pengolahan limbah, tetapi juga menjadi solusi terhadap pencemaran lingkungan akibat residu pewarna batik yang mencemari aliran air dan tanah. Di sisi lain, inovasi ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai dan ramah lingkungan. Pada perusahaan kami memilih model kedua yaitu model persinggungan, yang mana komunitas sasaran kami ini sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan dalam mengelola bisnisnya. Namun mereka masih memiliki keterbatasan, yaitu mereka tidak memiliki aset dan juga mereka tidak memiliki keterampilan dalam mengelola limbah yang mereka hasilkan. Maka dari itu, perusahaan kami menjadikan Komsasnya sebagai pemasok utama bahan utama kami, yaitu limbah batik. Selanjutnya, untuk alasan kami memilih model bisnis ini yaitu kami menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengubah limbah menjadi barang yang bernilai jual tinggi, yang mana seperti kami mengelola limbah cat batik sebagai produk baru atau inovasi baru, yaitu cat lukis limbat. Kemudian ini adalah alur model persinggungan. Untuk keuntungan Komsas akan mendapatkan keuntungan sebesar 45.000 per bulan sebagai supplier limbah dan juga mendapatkan sertifikat hijau dari pemerintah Kementerian Perindustrian. Dan keuntungan bagi perusahaan sendiri itu juga mendapatkan bahan utama dari produknya, dari komunitas sasarannya, dan juga mendapatkan laba sebesar 30%. Berikut penjelasan mengenai HPP cat lukis limbat. Selanjutnya yaitu timeline pemberdayaan dalam program cat lukis limbat. Yang pertama yaitu tahap penyadaran, di mana tahap ini dilakukan dengan pendekatan awal kepada komunitas melalui perkenalan dan wawancara mengenai permasalahan limbah batik. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang bahaya pembuangan limbah batik ke selokan dan ke tanah, serta diperkenalkan solusi pengolahan limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Yang kedua yaitu tahap pengkapasitasan, di mana tahap ini masyarakat diberikan pelatihan mengenai alat dan bahan dan cara menetralisir limbah serta
proses pengolahan limbah batik menjadi cat lukis yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Yang ketiga yaitu tahap pendayaan. Di tahap ini berfokus pada kerjasama bersama komunitas melalui penandatanganan perjanjian kemitraan agar masyarakat dapat menjadi mitra dalam penyediaan limbah batik untuk produksi cat lukis limbah. Melalui tahap ini diharapkan masyarakat dapat lebih sadar, terampil, dan mandiri dalam mengelola limbah batik menjadi produk yang bermanfaat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu ada 4 nilai perusahaan sosial. Yang pertama itu adalah profesionalitas. Profesionalitas itu adalah bagaimana kita menjalankan bisnis sosial dengan efektif dan juga efisien. Yang kedua itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah memberitahukan bagaimana kualitas produk kami dan apa isi dari produk kami kepada konsumen tanpa dibohongi atau ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada sinergitas. Sinergitas itu adalah bagaimana cara kita membangun hubungan harmonis antara perusahaan sosial dan juga Komsas. Nah, yang keempat terakhir itu ada kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah sifat moral dari perusahaan sosial ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu struktur stakeholder internal dan eksternal. Untuk visi misi kami yang pertama yaitu visinya menjadi pionir solusi industri kreatif yang berkelanjutan melalui transformasi limbah menjadi produk bernilai guna tinggi demi kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Misinya yang pertama yaitu mengembangkan teknologi pengolahan limbah batik yang efektif untuk mengurangi pencemaran air dan tanah di kawasan industri tekstil. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seni yang ramah lingkungan melalui produk yang aman dan edukatif. Untuk logo perusahaan kami seperti di atas ini memiliki beberapa filosofi logo. Yang pertama yaitu sinergitas. Nah, terlihat dari cara motif batik nitik Trimulyo itu serta ombak laut dan burung merak menyatu dalam satu perisai, tanda kalau komunitas ini tuh jago dalam berkolaborasi oleh banyak pihak. Lalu selanjutnya itu adalah profesionalitas ditunjukkan melalui bentuk perisai yang kokoh dan rapi. Lalu kejujurannya muncul dari warna coklat yang membumi dan bunga putih sebagai simbol niat yang tulus. Lalu kesalahan sosialnya terpancar dari penggunaan elemen lokal yang kuat serta posisi merak yang seolah merangkul perisai. Itu mencerminkan semangat komunitas untuk terus melindungi dan memberi manfaat nyata buat orang-orang di sekitarnya. Pada seragam perusahaan kami memiliki perpaduan warna biru tua dengan aksen batik pada bagian kerah dan lengan, mencerminkan profesionalisme, kepercayaan, serta komitmen dalam melestarikan budaya lokal. Desainnya yang sederhana dan formal memberikan kesan rapi, elegan, sekaligus menunjukkan kedisiplinan dan kekompakan seluruh anggota perusahaan, juga memperkuat citra perusahaan sebagai usaha yang solid, bertanggung jawab, dan bangga terhadap budaya tradisional. Lalu untuk bahasa yang kami gunakan dalam perusahaan kami yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Jika diperlukan, maka bahasa Jawa akan digunakan sebagai bahasa yang untuk penggunaan berbaur ke komunitas sasaran agar memiliki kesan yang ramah dan nyaman dalam komunitas sasaran tersebut. Selanjutnya di bagian ritual yang pertama yaitu ritual penerimaan. Ritual penerimaan merupakan aktivitas periodik yang dilakukan kepada calon stakeholder internal seperti anggota atau karyawan baru untuk mengenalkan visi, nilai, norma, serta budaya perusahaan. Yang kedua yaitu ritual penguatan, merupakan aktivitas periodik yang bertujuan memperkuat perilaku yang sesuai dengan nilai perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu ritual pembaruan, bertujuan meningkatkan kemampuan stakeholder internal agar dapat berkembang sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ritual integrasi, bertujuan mempererat hubungan dan meningkatkan solidaritas antara stakeholder internal perusahaan. Pada manajemen risiko ini adalah upaya yang dilakukan untuk menangani ketidakpastian atau ancaman yang terjadi dalam bisnis. Di dalam manajemen risiko terdapat dua risiko,
Yang pertama resiko murni dan resiko spekulasi. Berdasarkan analisis perusahaan kami, resiko murni yang timbul nantinya adalah satu, kehilangan aset atau rusaknya aset produksi kami. Kemudian yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja ini karena sering terhirupnya zat kimia yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu terjadinya pencurian yang kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Resiko kedua yaitu spekulasi. Pertama, rendahnya penjualan produk karena kurang minatnya masyarakat terhadap produk kami. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku karena kita tidak tahu kapan harga itu bisa naik. Yang ketiga yaitu potensi iritasi pada konsumen. Ini adalah kalkulasi resiko murni. Dan ini adalah kalkulasi pengukuran resiko spekulasi. Selanjutnya ada pengolahan resiko perusahaan Lamisvayu. Yang pertama ada pengolahan penyembuhan atau kuratif, yang mana tindakan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi setelah resiko terjadi dengan fokus pada risiko prioritas. Lalu yang kedua ada pengolahan pencegahan atau preventif. Tindakan ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya risiko sebelum merugikan perusahaan. Ada tips and trick untuk menghadapi risiko. Yang pertama, selalu lakukan pencatatan stok bahan baku seperti kaleng cat, tawas, kapur sirih untuk memantau penggunaan dan mencegah kehilangan alat sekecil apapun. Yang kedua, simpan tawas dan kapur sirih dalam wadah yang tertutup rapat untuk menjaga sifat kimia agar tidak rusak oleh kelembapan. Yang ketiga, labeling instruksi, di mana mencantumkan label instruksi penggunaan yang aman pada setiap kaleng cat untuk meminimalkan resiko iritasi pada pengguna.